Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada bidang pendidikan dan pelatihan, Dr. Mulawarman Hanase M. Hum. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Masjid Istiqlal, Bapak Muhammad Rashid Teguhidin MPD. Yang kami hormati Kepala Bidang Madrasah Istiqlal, Bapak Asep Marpu MPD. Yang kami hormati Kepala Istiqlal Boarding School, Bapak Taufik SHI. Serta Dewan Guru dan teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Nah, hadirin dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara pada pagi hari yang penuh rahmat ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran ya, dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudara Khairul Rizky Mayakfi dan juga Nadira Citra Olivia. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan jasa kepada saudara Khairul Rizky Mayakfi dan juga Nadira Citra Olivia atas lantunan ayat Al-Qurannya. Semoga dapat menenangkan hati dan juga menambah keimanan kita ya. Amin. Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Rohis kita, Darul Segara Majid. Kepada Saudara Darul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Amin. Tidak lupa salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar agama Islam dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Kita di sini bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang luar biasanya. Dan juga kami dari tim OSIS berterima kasih kepada Bapak Abdul Rashid sudah mau bekerja sama dengan kami. Semoga amal-amal yang beliau kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja sambutan dari saya, tidak berlama-lama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Darul Segara Majid atas sambutannya. Semoga semakin menguatkan kebersamaan kita sebagai keluarga besar Madrasah Istiqlal. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Madrasah tercinta kita, Bapak Asep Marfu MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duduk ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang terhormat, saya punya sohibul luar biasa nih, ada Bapak Dr. Abdul Rashid. Ini guru saya juga, teman saya juga. Alhamdulillah sebagai Kepala Perpustakaan Masjid Istiqlal Jakarta, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, dilancarkan kegiatannya, dan panjang umur dan sehat selalu. Amin amin rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada wakil kesiswaan yaitu Ibu Vera Deswita SPD, ada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru pendamping,
Ada pembina OSIS Bapak Yodi MPD dan Ketua OSIS ya Kak Fauzia dan anggotanya serta yang paling Bapak banggakan nih teman-teman kelas 10 sampai kelas 12. Apa kabar semuanya? Belum kompak. Apa kabar semuanya? Coba tepuk semangat. Kayak tepuk pramuka, coba tepuk semangat. Oke, terima kasih. Ya, ada yang mau bicara di belakang? Boleh, kakak kelas 12. Yang di tengah kelas 11 boleh bergantian. Terima kasih kakak-kakak muslimah yang subhanallah tertib fokus. Saya yakin kakak muslim juga bisa lebih fokus. Setuju? Ya, yang paling utama dan harus kita selalu sampaikan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat walafiat hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu teman-teman semuanya. Duduknya saja itu Masya Allah berkah buat kita, apalagi kita mendapatkan ilmu. Ya teman-teman, banyak para malaikat, itu harus kita syukuri. Maka kita harus bersyukur, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pagi ini kita mendapatkan kesempatan dari Bapak Doktor ini, kita akan belajar di sini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada guru besar kita, dua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang-orang yang terbaik dan insya Allah nanti yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, siswa ataupun pelajar bagian daripada agen perubahan atau agent of change ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya adalah agen perubahan, di mana hari ini teman-teman akan mendapatkan ilmu terkait bagaimana menjadi seorang penulis, meskipun bagi pemula atau sebagai awalan. Pertanyaannya, kenapa Pak harus ada kegiatan ini? Yang jelas Rasulullah SAW bersabda mengatakan bahwa ada 3 hal. Yang pertama, menulis itu adalah sarana menjaga ilmu. Sepakat? Karena Rasulullah SAW itu pernah menyatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Maka teman-teman kalau hanya menghafal itu akan hilang. Kita tahu mungkin kalian pernah belajar sejarah tentang Al-Quran. Dulu semuanya penghafal Quran. Ketika beberapa dan banyak penghafal Quran meninggal di medan perang, maka ada yang inisiasi bahwa harus ditulis di pelapah kurma, di batu dan sebagainya. Sehingga sekarang ada mushaf Al-Quran yang selalu kita baca setiap hari. Maka sampai saat ini kemurniannya, kesuciannya, kemudian kelengkapannya masih ada dan sangat dijaga oleh kita sebagai kaum muslimin. Apa itu? Karena menulis. Ya. Jadi teman-teman, untuk saat ini pesan Pak Marpu tadi ada 3. Yang pertama fokus, yang kedua tujuan kita di sini adalah mendapatkan ilmu bagaimana teman-teman cara menulis. Yang ketiga, tujuan menulis adalah sebagai ilmu menjaga kita, dan sebagai lagi adalah amal jariyah. Ya, ada 3 amalan yang nanti meninggal itu tidak terputus teman-teman. Yang pertama sodakoh jariyah, yang kedua anak soleh yang mendoakan orang tuanya, yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika teman-teman punya tulisan yang bagus, minimal selalu ada tulisan di media sosial, kemudian dibaca dan orang itu merasa tersentuh dan dilaksanakan, maka selama itu dilaksanakan, digunakan, dimanfaatkan, maka selama itu juga kamu mendapatkan pahala. Contohnya, senyumlah kepada saudaramu, kamu tulis di status TikTok, IG atau apapun. Kemudian ada yang tersentuh, oh iya dari anak Aliyah nih luar biasa nih,
kata-katanya, desainnya bagus. Jadi dia merasa diingatkan, sehingga dia melaksanakan setiap kesaudaranya senyum. Maka teman-teman itu akan mendapatkan amal jariah sampai selesai dan terus mengalir. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Rashid atas kesempatan yang berkolaborasi dengan OSIS. Terima kasih juga kepada Bapak Yodi dan Ketua Rohisnya ya, yang hari ini bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, dan kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan Pak Dokter. Insya Allah kami akan terus berkolaborasi, dan kami juga sudah berdiskusi dengan Kepala IBS dan pembina OSIS juga. Nanti insya Allah teman-teman kita juga akan mengadakan seminar leadership yang akan bekerja sama dengan OSIS baik MTS MA Istiqlal bersama dengan OSIS se-DKI Jakarta dalam rangka menjadikan teman-teman OSIS menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Mohon doanya Ustadz Dokter, jadi kita bisa ada kegiatan insya Allah dilaksanakan mungkin di bulan Januari nih. Insya Allah nanti kita akan sebar undangan, dan ini ada bagian daripada silaturahmi, karena silaturahmi itu memperbanyak umur dan memperbanyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayak tadi yang kata Pak Asep Marpu, qayyid suyudaka bil hibali wasiqati. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Marpu MPD atas sambutannya. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu. Selanjutnya sambutan dari Kepala Diklat kita Bapak Dr. Haji Mulawarman Hanase LCM Hum. Kepada beliau kami persilahkan. Oh jadi karena Bapak Mulan kagak ada, jadi kita ganti oleh Bapak Roshid. Kepada Bapak Roshid kami persilahkan. Halo. Ya, kalau halo jawabnya hai. Kalau hai jawabnya coba ya. Halo halo. Hai hai. Nggak kompak ini padahal belum assalam nih. Halo halo. Hai hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban, itu ucapan salam bapak-bapak. Mau ucapan salam anak-anak? Kum. Nggak bisa. Kalau saya bilang kum, jawabnya lam. Itu jawaban pertanyaan apa ucapan salam anak muda. Kum. Tapi nggak ada artinya. Kum. 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 Itu nggak ada artinya. Maka saya harus menyempurnakan ucapan salam, dan adik-adik menyempurnakan jawaban salam. Nggak usah dalam hati. Jadi jawaban salamnya nggak kayak niat. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan nilai ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati saya niat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nggak gitu. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam harus dengan jangan dengan hati, tapi dengan talafuz, dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang pertama-tama Bapak hormati dan Bapak muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia,
Siapa namanya? Padahal tiap penceramah di atas, zuhur, asar, maghrib, sebelum menyampaikan materi, selalu menyebut nama imam besar dan nama Pak Menteri Agama. Siapa namanya? Angkat tangan sini. Kamu sini, sini, sini. Nggak sholat sini, sini maju, maju. Ya, sholat mah di atas. Sini duduk, duduk. Coba sebentar, gantengan mana Pak Ocit sama yang di sebelah kanan? Gantengan ini waktu Bapak seumuran kamu, Bapak belum punya kumis, kamu udah punya kumis. Itu tandanya kalau anak remaja punya kumis, tandanya biologisnya sudah matang. Kalau telur sudah matang, diapain? Diangkat. Jadi harus diangkat. Siapa namanya, Dek? Fayat. Artinya apa Fayat? Fayat artinya baik. Dari bahasa Arab, bahasa Inggris. Apa bahasa Arabnya? Oh, pakai dot belakangnya, bukan pakai T. Tulis tadi bacanya Fayat. Fayad, gitu bacanya. Benar. Jadi kalau panggil Fayat, Fayad, begitu panggilnya. Oh, pakai dot ya, tapi dot itu tidak kol-kolah kan? Fayad, ditebelin bacanya. Iya. Sekarang Bapak tanya. Sebentar ya Pak Ustadz Sapi'i, ya Bapak izin silakan cemil-cemilan dulu. Ya. Nama Imam Besar Istiqlal dan juga nama Bapak Menteri Agama Republik Indonesia sekarang siapa namanya? Coba ngomong. Saya nggak tahu Pak. Dijawab sesalah-salahnya. Dijawab. Saya nggak tahu Pak masalahnya Pak. Saya jangan dengerin Pak. Panggil teman kamu yang suruh mau jawab. Suruh, panggil teman kamu, aku suruh ke sini. Siapa ya Pak? Teman kamu yang siapa? Namanya siapa? Fauzi, ayo Fauzi. Enggak, sebentar, panggil saya. Fauzi, sini dong. Nah, kamu duduk di situ di sampingnya berdua, bisa nggak berdua di sini? Nah, di sini duduk Fauzi. Nah, untung badannya jangan pangkuan cowok sama cowok, nggak boleh. Ini Bapak belum sambutan nih, masih salam. Tadi pertanyaan Bapak apa? Coba ngomong. Coba. Gini, ngomong gini. Fauzi jawab dong pertanyaan saya gitu. Coba. Fauzi jawab dong pertanyaan saya. Pertanyaannya apa dulu? Enggak, pertanyaan Pak Ocit. Siapa kepala menteri? Siapa menteri agama? Sekaligus siapa tadi? Imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Bapak Dr. Haji Nasaruddin MA. Salah. Panggil teman kamu lagi, satu lagi sampai benar. Nah, duduk di sini. Siapa? Fatih. Fatih. Fatih, mana Fatih? Tanya Fatih. Kamu kelas berapa? Kelas 10. Ini bertiga kelas 10. Oh, Fatih. Coba kamu, Fatih tolong jawab pertanyaan aku dong gitu. Fatih, tolong jawab pertanyaan aku ya. Tanya apa? Siapa nama bapak? Siapa nama bapak? Siapa nama Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal?
Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ayo silakan duduk. Terima kasih Fatih sama Fayat. Baik, Fayat terima kasih. Fatih, Fauzi, Fayat, Fauzi sama Fatih. Sama-sama huruf V semua ya. F ya, huruf F. Fayat, Fauzi sama Fatih. Baik, yang kedua yang Bapak hormati dan Bapak muliakan. Ini Bapak bisa 1 jam ngomong sendirian. Cuman lagi nunggu Pak Mula, tapi Bapak udah WA cuman belum ada info. Tapi narasumber sudah datang. Yang Bapak hormati Pak Ustadz Marfu SPD MPD Kepala Madrasah Aliyah Istiqlal. Pak Marfu ini tahu nggak istrinya Pak Marfu namanya siapa? Kenapa sih nggak tahu? Kan kamat kalian masa nggak tahu? Pak tanya Pak Marfu, Pak Marfu, nama istri Pak Marfu siapa sih? Siapa yang tahu angkat tangan? Nggak ada yang tahu. Namanya mau besar nggak tahu. Nama istrinya Pak Marfu nggak tahu. Kalian tahu apa? Hah? Tahu makan? Jadi Pak Marfu punya istri. Pak Ocit punya istri. Tapi istrinya berbeda ya. Beda. Pak Marfu anaknya berapa? Pak Marfu anaknya berapa? Nah, Pak Marfu anaknya 4. Pak Ocit anaknya 7. Ketawa biasa aja. Enak. Maksudnya enak urus anak. Jadi Pak Marfu sama Pak Ocit, istri kita ini satu alma mater di Universitas Islam At-Tahiriyah. Inisial huruf depan istrinya Pak Marfu huruf R. Coba lanjut. Bener gak? Nah, Pak Marfu pernah bawa istri nggak ke madrasah? Iya nggak pernah. Kok kalian nggak ngobrol sih sama istrinya Pak Marfu? Harusnya ngobrol, cium tangan, cipika-cipiki. Ya. Jadi Pak Marfu istrinya adik kelas saya. Siapa? Lisa. Bukan Lisa namanya. Pokoknya namanya keren. Ya adik-adik sekalian, yang Pak Ucit hormati Pak Ustadz Marfu SPD MPD, Pak Direktur Madrasah Istiqlal Jakarta, Pak Kiai Haji Taufikur Rahman MA, siapa lagi? Yang saya hormati Pak Ustadz Taufik Haji ya? Pak Ustadz Taufik SHI ya? SHI. Pak Taufik ada nggak? Oh, Pak Taufik lagi ikut senam. Sama Pak Yudi. Ya, Pak Yodi apa Pak Yudi? Yodi. Ya, Pak Yodi yang jenggotnya panjang. Bilang, Pak Yudi, biar kayak Ahmad Dhani jenggotnya dikuncir. Nggak apa-apa, biar keren. Biar nggak kemana-mana. Pak Ocit juga sama jenggotan. Pak Ocit juga pernah kuncir, nggak apa-apa, keren kan dikuncir. Dan yang Bapak hormati, ada guru pembimbing, ada beberapa guru pembimbing. Tadi ada yang guru dari Army ya, Bu satu lagi. Ya, untuk para guru pembina Madrasah Aliyah yang Pak Ocit hormati. Nah, wabil khusus pengurus Rohis dan OSIS Madrasah Aliyah Istiqlal. Pertama Bapak Datu, Abang Majid Sagara. Darul Sagara
Majid, nggak pakai S ya. Kalau pakai S jadinya masjid, tambah belakangnya I jadi Istiqlal. Ya mana? Ustaz Majid ya. Mana Abang Majid? Mana Bang Majid? Mana Bang Majid ya? Dadahin teman-temannya dong, gimana sih? Nah itu ketua Rohis. Wakil ketua Rohisnya Bisma. Ya, Bisma Ali Akbar ya. Terima kasih sudah komunikasi. Dan juga wakil ketua OSIS. Siapa namanya, Dek? Fadil. Ya. Ketua OSISnya mana? Oh, yang jadi MC. Oh, yang tadi bawa makanan. Oh ya, terima kasih makanannya ya, Dek ya. Ya, itu yang Bapak hormati. Khususnya kalian-kalian semua calon pemimpin rumah tangga. Rumah tangga. Pemimpin agama, pemimpin bangsa. Amin ya robbal alamin. Dan yang Bapak hormati narasumber kita dari penerbit Rene Turos. Benar ya? Bang Agam nih, Bang Agam tuh yang lagi main komputer. Bapak namanya Pak? Pak Romi. Romi dan Juliet. Bapak nama istrinya Juliet? Bukan. Oh, Pak Romi sama Pak Sapi'i yang Bapak hormati. Dan teman-teman di perpustakaan. Tadi yang bawa snack, yang ngurus-ngurus ruangan nih, namanya Pak Jamal. Yang kalau kalian kesini, yang bagian rapi-rapi di perpustakaan namanya siapa? Pak Rosid, Pak dulu, Pak Jamal. Biar tahu di perpustakaan ada siapa. Terus di bagian administrasi di situ ada Mbak Ika, ada Pak Aji, ada Pak Manto. Ingat ya, di perpustakaan ada 4 orang, sama Pak Ocit 5 orang. Pak Ocit, kapusnya, terusnya Pak Jamal, bagian pemeliharaan, Pak Haji, Mbak Ika sama Pak Manto di pelayanan depan. Ya, adik-adik sekalian yang Bapak hormatin, Bapak muliakan. Nanti mungkin Pak Mula datang sambil diselipin pas acara. Kalau beliau datang nanti mohon didengarkan sambutan atau arahan dari Kepala Diklat Masjid Istiqlal Bapak Dr. Kiai Haji Mula Warman Hanase LCMMA Hum, namanya panjang. Itu saja sambutan dari Pak Ocit, hanya menyampaikan nama-nama untuk kalian hafal dan kalian ingat bahwa di perpustakaan Istiqlal yang suka kalian datangi di sini harus kenal nama. Tak kenal maka apaan? Tak kenal maka jangan kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Aduh, dibalikin saya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta. Tak cinta. Tak cinta. Apa terus lanjutannya? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta. Apalagi lanjutannya? Tak cinta berarti harus kawin aja. Tuh, paling senang dah kalau dia ngomongin kawin. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian sudah cinta sama seseorang, langsung datengin orang tuanya. Wah, Pak, masih kelas 10. Mau saya mau punya anak, jangan, ditahan dulu. Ya kalian yang pada suka-sukaan nih, yang sudah ada jerawatannya di pantat, itu mah ituan. Bisul. Yang di pipi, nah itu dipecahin aja, jangan dirawat, nanti tambah banyak. Ya demikian sambutan dari Pak Rosid. Bapak ruangannya di situ di belakang. Ada beberapa sudah tahu, di samping ruangannya Pak Gugun. Oke, itu saja sambutannya. Nanti banyak materi yang disampaikan oleh narasumber. Sudah pegang lembaran? Ya, itu sudah kami perbanyak. Nanti akan banyak pelajaran dan ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita dari penerbit Rene Turos, tepatnya di Jagakarsa ya Ustadz ya. Di Jagakarsa
Jakarta Selatan. Demikian, terima kasih. Pak Ucit mau pantun. Apa ya? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kurang kompak cakepnya. Ubur-ubur ikan lele. Kurang cakepnya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Udah ya, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget Pak Rosyid. Terima kasih untuk Pak Rosyid. Wih. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong, ayo. Terima kasih kami sampaikan kepada Muhammad Rosyid Teguhidin MPD. Kepada Abdul Rosyid Teguhidin MPD. Semoga perpustakaan kita semakin maju dan menjadi sumber ilmu yang bermanfaat. Masih semangat gak nih? Masih lah ya. Masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Safi Syahri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawab salamnya pada lemes-lemes nih. Saya paham ini hari Jumat. Saya yakin teman-teman pasti capek. Betul gak? Betul. Tapi tolong jawab salamnya yang semangat. Kalau saya ulangi, jawabnya rame-rame. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana, semuanya sehat gak? Ada yang sakit? Oke, kita doakan dulu bagi teman-teman kita yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan teman-teman yang masih sehat, Allah jaga kesehatannya. Sebelumnya teman-teman udah kenal belum sama pemateri kita kali ini? Belum. Harusnya yang kelas 11, kelas 12 sudah kenal nih, karena tahun kemarin pernah datang ya Kak ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, kita perlu perkenalan lagi. Oke, jadi pemateri kita, perkenalkan nama pemateri kita adalah Kakak atau mungkin bisa dipanggil Ustadz Safi Syahri. Beliau adalah seorang penulis, editor dan juga seorang pembicara. Beliau tertarik dengan literatur, fiksi dan non-fiksi. Gemar mengikuti isu aktual seputar sosial, politik, budaya, dan sejarah. Artikelnya tersebar di berbagai platform media online. Di tahun 2025 ini, ia merilis 5 buku non-fiksi di berbagai penerbit. Bagi teman-teman yang mau follow Instagramnya, tertera di proyektor, Instagramnya @safisyahri. Ya. Boleh tunjukin karyanya Kak Safi? Ini ada berdua dari sekian buku yang beliau tulis. Karya dari beliau yang pertama adalah Quranic Stoikisme yang membahas tentang bahwa sistem stoik atau pemikiran stoik itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan beliau menjelaskan dalam buku tersebut. Dan juga ada buku Ayah Bolehkah Aku Membencimu. Bagi teman-teman yang tertarik boleh bisa dibeli dan juga bisa dikoleksi ya teman-teman. Oke, teman-teman masih semangat? Oke. Pernah nggak teman-teman baca satu tulisan atau satu buku yang sangat menarik, saking menariknya tuh susah buat berhenti bacanya? Pernah? Rasanya tuh kalimat demi kalimat mengandung perasaan, mengandung pesan, bahkan argumen yang ingin disampaikan kepada kita. Maka ketahuilah teman-teman, itu adalah kekuatan sejati dari kepenulisan. Dengan tulisan kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan,
dengan tulisan kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, gagasan kita, bahkan bisa merubah cara berpikir orang. Bayangkan teman-teman bisa menulis sehebat orang-orang di luar sana yang banyak karyanya, dan karya kalian dibaca oleh teman-teman. Bukankah itu luar biasa? Maka pada hari ini narasumber kita Kak Safi Sahri hadir untuk mengajarkan kepada teman-teman untuk menjadi seorang penulis yang bukan hanya sekedar bisa merangkai kata, namun juga bisa menciptakan makna. Bukan hanya sekedar menciptakan kalimat, namun juga menciptakan manfaat. Tanpa berlama-lama, kepada Kakak Safi Sahri, waktu dan tempatnya kami persilakan. Cek. Baik, saya sambil berdiri ya. Kayaknya lebih enak sambil berdiri, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Nasaruddin Umar ya. Tadi sudah disebutkan lengkap ya, jadi sepertinya tidak perlu disebutkan lengkap lagi. Dan juga seluruh jajaran dari Perpustakaan Istiqlal dan juga staf-stafnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang lebih istimewa lagi teman-teman semuanya dari kelas berapa? Kelas 10 dan kelas 10, 11, 12 ya? Oke, 10, 11, 12. Nah sebelumnya tadi diperkenalkan ya, saya memperkenalkan diri sedikit gitu. Nama saya Safi Sahri, nanti bisa kalau mau berteman atau mau ngobrol di Instagram boleh, kalau enggak di follow juga nggak apa-apa ya. Oke, tadi mana ya buku saya ya? Biar saya, ini kan kita mau bukan gimana-gimana ya. Ini kan kita mau ngomongin tentang kepenulisan. Biasanya nanya, Mas udah nulis atau belum gitu. Kan biar verified gitu ya, biar terpercaya. Nah, mungkin teman-teman akrab gitu ya dengan penulis-penulis seperti Ahmad Fuadi gitu ya. Tahu nggak Ahmad Fuadi? Negeri Lima Menara. Siapa yang tahu siapa Terelie? Ya. Terus siapa? J.S. Hairen. Oke, dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, kebanyakan tahu tentang buku-buku fiksi ya. Nah kebetulan saya memang untuk saat ini menerbitkan buku yang non fiksi ya. Nah betul tadi yang disampaikan oleh Mas Bisma bahwa di tahun ini alhamdulillah saya menerbitkan 5 buku di 5 penerbit yang berbeda. Kak kenapa sekarang kok baru ada 2? Nah yang 3 itu masih menunggu ya. Artinya menunggu momen untuk diterbitkan. Jadi nanti teman-teman ketika akan menerbitkan buku, misal sudah diterima nih, biasanya nunggu waktu gitu ya, nunggu bisa sebulan, 2 bulan, bahkan sampai setengah tahun. Sebelum kita ngomongin tentang penulisan kreatif, saya pengen tanya dulu, yang ingin jadi penulis atau punya minat di kepenulisan boleh angkat tangan? Oke, coba yang tinggi coba. Ya saya ulangi, yang berminat untuk menulis ya, entah jadi penulis ya, penulis buku atau penulis artikel atau jurnalis atau apa yang berhubungan dengan tulisan boleh angkat tangan? Oke, 1, 2, 3, 4. Iya enggak mbak ini, kok ragu-ragu ini? Ya enggak ini? Oh iya ya, 1, tadi udah kehitung 1, 2, 3, 4. 4. Oke, enggak apa-apa ya. Berarti ini 4 per berapa ini Pak? Ini yang hadir berapa ini? Oh oke, yang itu 4 gitu ya. Oke nggak apa-apa ya. Kenapa menulis itu penting teman-teman? Sebelum kita ngomong ini ya. Karena yang benar-benar, halo yang belakang mas-mas. Itu apa sih wayang ya? Oke, boleh minta waktunya sebentar ya. Karena saya nggak lama juga di sini. Nah, kenapa menulis itu penting? Sekalipun teman-teman tidak akan menjadi penulis. Kalau saya nggak jadi penulis, kok ngapain saya ikut acara ini, ngapain saya harus dengerin dan meluangkan waktu buat kakak. Menulis itu tentang cara berpikir teman-teman. Saya ulangi, menulis itu tentang cara berpikir. Sekarang itu nggak penting gitu, buat apa sih kita belajar tentang kepenulisan? Tapi dengan menulis kita itu bisa menggunakan, menciptakan argumentasi yang baik. Nah,
Kalian kesel nggak kalau misalkan dengar ada pejabat kita, ada orang-orang yang memangku kebijakan tapi ngomongnya asbun? Kesel banget ya. Nggak enak ini sebut nama ya, kayaknya tidak elok ya. Tapi saya sebenarnya gatel ini pengen ngomong ya. Nah intinya itu kenapa kok ada orang yang seperti itu? Karena cara berpikirnya tidak benar, tidak retoris ya kalau bahasa bukunya ya. Tidak bisa membuat argumentasi yang baik, argumentasi yang solid ya, solid ya. Nah, menulis itu dalam rangka itu, membentuk kerangka berpikir dan mengabadikan ilmu pengetahuan. Ya, tadi sempat disebutkan bahwa untuk mendokumentasikan ilmu pengetahuan salah satunya dengan menulis. Qayyidul ilma bil kitabah ya. Jadi ilmu itu gampang hilang. Saya ngomong ceramah cuap-cuap gitu ya. Teman-teman belajar dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 3. Tapi kalau tidak ditulis ya udah nguap aja itu. Kita menulis itu dalam rangka mengabadikan, mendokumentasikan apa yang disampaikan oleh guru. Oke, next kita ke sini boleh ya. Penulisan kreatif for Gen Z. Saya akan buka dengan sebuah quotes. Kalau yang nggak kelihatan boleh agak geser nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah fokus ya. Oke, nanti boleh ngobrolnya nanti lagi. Ya. Menulis adalah proses kreatif untuk menciptakan dunia baru. Ya. Karakter yang belum pernah ada dan menuntun pembaca memasuki di dunia dalam pikirannya. Saya mau tanya, novel apa yang sampai sekarang masih berkesan? Nggak baca novel, yang baca novel. Apa yang paling berkesan? Atau buku deh, nggak novel deh. Itu tentang apa? Oh, tentang fiksi. Oke. Artinya ketika kita membaca sebuah buku ya, biasanya kita itu menciptakan dunia baru, kita membayangkan. Atau kalau misalkan yang nggak baca buku nih, khusus nonton film. Ya. Kalau kita nonton film, biasanya kita itu akan membayangkan ya, si tokohnya, latarnya, suasananya, ceritanya. Nah buku pun sama. Cuma kalau film memang lebih mudah untuk kita melihat, ya, karena sudah ada gambarnya. Kalau buku itu kan tidak ada gambarnya, lebih powerful mana? Ya lebih powerful mana? Karena buku itu sesuatu yang abstrak kan, nggak ada bentuknya. Einstein berkata bahwa imajinasi itu lebih penting daripada ilmu. Saya ulangi, imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Karena dari imajinasi orang itu bisa membayangkan bahwa ada pesawat terbang. Itu kan orang ngayal itu kan. Kayaknya seru nih kalau ada sebuah benda, katakanlah nih ya, berabad-abad yang lalu ada yang berpikir bahwa kayaknya seru nih kalau misalkan ada alat transportasi yang bisa ngebawa kita terbang. Ya. Nah terciptalah pesawat. Ya. Dan berbagai macam teknologi yang ada sekarang ini itu lahir dari inspirasi dan imajinasi. Ya. Nah itu sebenarnya salah satu tujuan kita selain berpikir dengan baik, membentuk rangka argumentatif dan yang lainnya adalah kita membentuk imajinasi, melatih imajinasi kita dan memasuki dunia baru yang belum pernah ada. Oke, next. Oke, yang pertama membuat premis, sinopsis dan outline cerita. Nah ini yang biasa menulis nggak asing dengan premis, sinopsis dan outline. Bedanya apa sih Kak? Oke, kita next. Nah premis ya, ini boleh dicatat nanti beberapa saya tanya juga ya. Waduh udah kayak kuliah umum ini ya. Premis adalah garis besar cerita atau pembahasan yang dibingkai dalam satu paragraf pendek. Ya. Maksudnya dia itu satu paragraf pendek menggambarkan seluruh isi cerita. Ya. Misal saya punya buku nih dari Rene Islam. Ya. Inilah kisah sang Rasul. Kayak lagu. Ya.
Nah, inilah kisah sang Rasul bisa dibuat premisnya satu paragraf pendek ya, yang isinya ini menceritakan tentang apa sih? Oh, sirah nabawiyah yang dikisahkan secara romantik berdasarkan sumber klasik titik. Nah, itu namanya premis. Lalu yang kedua ada sinopsis ya. Sinopsis merupakan ringkasan cerita yang meliputi konflik dari tiap-tiap tokoh dan konklusi dari cerita yang disampaikan. Saya mau tanya, sekarang pelajaran bahasa Indonesia masih ada kan ya teman-teman? Masih ada. Di sini siapa yang suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Suka, oke, suka 3, 4 gitu ya. Jarang gitu ya, 5, 6, oke, banyak ini berarti. Kebanyakan orang itu familiar dengan pelajaran-pelajaran eksak, matematika, ya, IPA, ya. Tapi biasanya pelajaran bahasa itu dikesampingkan. Alah buat apa sih? Kan kita orang Indonesia, ngapain kita belajar bahasa Indonesia? Ya, kita itu merasa sudah tahu, merasa sudah bisa, tapi kenyataannya jarang sekali orang yang ujian bahasa Indonesia itu bisa nilai sempurna 100. Matematika banyak, IPA banyak gitu ya. Artinya sebenarnya kita tidak semenguasai itu. Atau boleh jadi malah orang lain lebih paham tentang gramatikal bahasa Indonesia daripada kita orang Indonesia. Yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, belajar bahasa itu tidak ada ruginya. Ya, belajar bahasa itu tidak ada ruginya. Sepinter-pinternya kalian mau pinter banget ya. Tapi ketika tidak bisa menyampaikan, tidak berani untuk bicara, menyampaikan argumentasi dan gagasan, orang itu nggak akan tahu teman-teman, kalian itu pintar atau enggak. Saya ulangi. Orang itu tidak akan tahu bahwa kita pintar atau enggak kalau kita tidak bisa menyampaikan gagasan. Nah, menyampaikan gagasan itu caranya dengan apa? Latihannya dengan membaca dan menulis. Dengan membaca kita dipaksa untuk memahami sebuah hal, dengan menulis kita dipaksa untuk menuangkan apa yang sudah kita pahami. Begitu, oke? Lalu yang ketiga ada outline. Outline adalah salah satu kerangka cerita yang akan membantu kita menentukan jalan atau alur dengan matang. Untuk menulis sebuah buku, ya, kita nggak bisa serta-merta udah langsung tulis aja di depan laptop tanpa ada outline-nya. Outline itu apa sih Kak gambarannya? Kasarannya itu coret-coretan. Biasanya kalau kita ujian, kalau matematika nih yang ada hitung-hitungannya itu dikasih 1 lembar. Buat oret-oretan gitu, buat hitung-hitungan. Nah, outline itu oret-oretannya kita. Ini karakternya mau gimana, alurnya seperti apa, konfliknya bagaimana dan seterusnya. Itu outline. Oke, next. Nah, contoh premis, sinopsis dan juga outline. Saya kasih contohnya biar lebih jelas ya. Nah, premis ini, ada yang tahu buku Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari? Nggak tahu? Oh, itu teman-teman harus baca itu. Itu buku karya sastra. Pak Ahmad Tohari, beliau itu bukunya itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Jepang, terus ada bahasa Inggris dan juga bahasa yang lain-lainnya. Tahu Laskar Pelangi tahu? Nah, itu satu angkatan itu. Dengan Andrea Hirata, Pak Ahmad Tohari ini. Jadi beliau itu dulu jurnalis di, nanti boleh di searching ya, Ronggeng Duku Paruk. Itu bagus sekali ceritanya teman-teman. Tokoh utamanya itu ini, saya bacakan. Serintil yang telah yatim piatu tinggal bersama kakeknya Sakarya. Ia ditakdirkan menjadi seorang ronggeng. Tahu ronggeng nggak mas? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Ronggeng itu penari jalanan. Ya. Penari jalanan. Tapi syaratnya untuk jadi ronggeng ini semi-semi mistik ini. Orang perempuan kalau jadi ronggeng itu yang pertama harus masih perawan. Oh, yang cowok senang biasanya nih. Dia itu harus masih perawan. Terus yang kedua itu harus dengan ritual di kuburan. Dan tidak semua perempuan itu bisa menjadi ronggeng. Nah, lalu ritual pertamanya untuk menjadi ronggeng, ini mohon maaf ya teman-teman, untuk menjadi ronggeng dia itu harus mohon maaf ya,
harus tidur dengan laki-laki yang bisa memberikan mahar kepada dia. Ini bukan menikah. Jadi misal jangan saya lah ya. Ya si A itu dukun ronggeng, nah si B itu ronggengnya. Si A itu menentukan mahar untuk bisa tidur bareng si ronggeng ini itu 100 juta. 100 juta. Siapa nih yang mau nih di sini gitu. Misal si C mau gitu. Ya udah dia ngasih ke si dukunnya 100 juta, nanti dia bisa tidur di situ. Nah, setelah itu dia resmi jadi ronggeng. Jadi ronggeng itu menderita ya. Artinya dia itu dipaksa untuk menari, menjadi penari jalanan ya. Kalau di sini tuh apa ya? Kalau di Betawi apa ya, Mas? Ronggeng itu yang penari-penari jalanan itu. Ya. Tapi di sisi yang lain dia itu semi-semi, dalam tanda kutip semi-semi pelantun. Nah, itu yang diceritakan di situ. Dan itu settingnya itu tahun 65. Menjelang 65. 65 tahu peristiwa apa? Dia 30 SPKI. Pada waktu itu, ini teman-temannya bagi yang belum tahu, G30 SPKI atau orang-orang PKI itu menggandeng para seniman. Ya. Para seniman, ya. Ada yang terkenal namanya Lekra. Lembaga Kesenian Rakyat, ya. Lekra. Nah, si pertunjukan ronggeng ini karena dia itu di pedalaman Jawa sana nggak tahu bahwa lagi ada geger ramai ini terkait dengan pemberontakan 30 SPKI. Didatenginlah sama orang-orang PKI, ayo gabung saya yuk ikut di pertunjukan gitu. Orang-orang PKI pada waktu itu kan sering bikin pertunjukan, bikin pesta-pesta gitu, mabuk-mabuk nanti gitu, nari-nari gitu ya. Nah, ronggeng ini dipanggil, ya karena orang bodoh, orang gak berpengetahuan, mau dia. Akhirnya ketika pembersihan di tahun 65, keciduk ini, serintil. Karena dia tokoh utamanya ronggengnya. Dia yang gak tahu apa-apa, udah dipaksa jadi ronggeng ya. Dia punya kekasih ya, pacar harus los, dia setengah perempuan pelacur gitu ya. Bayangkan gitu kan kalau teman-teman ada di posisi itu. Sekarang di penjara untuk sesuatu yang tidak dilakukan oleh dia. Itu ada 3 bukunya, Tetralogi Ronggeng Dukuh Paruk. Teman-teman harus baca itu. Saya baca dulu waktu masih SMP. Di buku ini sama yang Andrea Hirata tadi itu. Ya. Tidak hanya menari, ia pun juga harus merelakan tubuhnya kepada laki-laki mana saja yang berkenan membelinya. Meski hidup berkecukupan, batin berkecamuk karena ia hanya mencintai satu laki-laki rasus ya. Nah, lalu ada premis juga buku The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway ya. Nah, ada seorang nelayan tua yang sedang berjuang untuk bertahan hidup dan tetap terhubung dengan dunia sekitarnya. Setiap hari ia pergi melaut dengan harapan mendapatkan hasil yang memuaskan. Suatu hari ia menemukan makna kehidupan saat berjuang untuk menaklukkan ikan marlin raksasa di tengah ganasnya lautan. Nah, ini juga bagus, recommended buat teman-teman yang suka baca buku atau yang mau mencoba untuk membaca buku karyanya Ernest Hemingway. Jadi kisahnya itu sederhana, itu novela. Novela itu novel ya tipis lah ya. Kalau novel itu kan bisa 200-300 halaman, tapi kalau novela ya mungkin cuma 100 halaman gitu, novel pendek gitu. Kayak cerpen tapi lebih panjang, novel tapi kurang panjang gitu. Paham ya maksudnya ya? Dibilang novel kurang panjang, dibilang cerpen kepanjangan. Jadi tengah-tengah antara cerpen dan novel. Ya, ini juga bagus bukunya. Oke, next. Nah, sinopsis Ronggeng Dukuh Paruk dan The Old Man and the Sea. Ini contohnya. Boleh Mas diklik yang sinopsis Ronggeng Dukuh Paruknya? Terhubung ke website enggak? Mana operator? Oke. Itu linknya sebenarnya sudah terhubung ke website itu. Jadi untuk ngelihat secara langsung, tadi kan premis sudah itu kalimat pendek kan. Terus sekarang sinopsis. Bisa enggak? Oke. Cek. Ada pertanyaan juga, sering sekali saya ditanya gini. Mas, sekarang kan sudah ada ChatGPT.
sudah ada AI, informasi di mana-mana, ya kan? Kalian mau tahu apa udah tinggal klik aja. Di sini boleh bawa HP nggak? Tidak boleh, tapi di rumah pakai HP dong. Oke, pakai kan? Artinya kita sebenarnya dengan sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Kalau seperti itu untuk apa sih baca buku? Ya enggak? Kepikiran enggak? Ngapain harus ada buku fisik kayak gini? Ngapain ini harus ada buku-buku sebanyak ini? Nah, kalau dulu ya kita membaca buku untuk mendapatkan informasi, karena mendapatkan informasi itu susah, ya. Dapat informasi itu susah, teman-teman. Ini kelahiran tahun berapa sih? Saya penasaran. 2009, 2007, 2008. Oke, ini seumuran adik saya kalian sebenarnya ya. Oke, beruntunglah teman-teman di saat teman-teman lahir gitu, begitu keluar ke dunia itu sudah dunia itu terang benderang, artinya aksesnya itu sangat mudah gitu ya. HP pertama kamu apa mas? HP pertamamu? Samsung, oke. HP pertama kamu apa mbak? HP pertama kamu apa? Samsung juga. Coba yang belakang deh. Mbak yang belakang itu, HP pertamanya apa? Apa? Oh pakainya iPad, boleh. Langsung iPad ini ya. Bayangkan teman-teman, dulu itu begitu saya lahir gitu ya. Itu tidak semudah sekarang gitu. HP saya pengen tahu dulu itu Nokia 3315 atau 3310 gitu. Yang cuma bisa buat SMS doang. Ya. Dan SMS-nya pun itu dibatasi. Ya. Biasanya ada SMS gratis gitu ya. Dulu saya ingat Indosat atau Telkomsel itu eksis ya. Memberikan gratis SMS 200 SMS kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan SMS-nya udah mau habis ya, terus lagi ngechat sama pacarnya, maaf ya ini chat terakhirku ya, soalnya gratisannya mau habis. Bahkan dulu itu ada 0 Facebook. Ada yang pernah pakai nggak? Enggak ya. Jadi ada 0 Facebook. Jadi itu adalah fitur dari Facebook yang gratis. Kita nggak pakai internet ya, nggak ada internet. Artinya kita nggak ada kuotanya nggak apa-apa, bisa buka Facebook. Tapi kita nggak bisa lihat foto. Ya, oh ada yang pakai. Kenapa? Kalau BBM kan tetap bisa buka gitu kan, tetap ada gitu. Tapi kalau BBM kalau nggak ada kuotanya nggak bisa itu ya. Ya mirip seperti itu. Ya. 0 Facebook. Artinya susah gitu, informasi itu susah. Nah sekarang kan dengan sangat mudahnya teman-teman mendapatkan. Balik lagi, fungsinya buku itu untuk apa? Nah, fungsinya buku itu adalah yang pertama entertain. Untuk hiburan kita kalau kita lagi jenuh di buku-buku novel, buku-buku yang menyenangkan gitu. Dan juga sebagai media untuk melatih pikiran kita. Karena kita dipaksa untuk baca, untuk menganalisa. Otak manusia teman-teman, kalau tidak dibiasakan untuk berpikir, lama-lama akan tumpul. Ya, lama-lama akan tumpul. Lama-lama dia tidak akan bisa berpikir secara kritis. Ya. Ketika generasi sebuah bangsa itu sudah semakin menurun tingkat intelektualnya, ya sudah siap-siap saja kita akan tertinggal peradabannya. Di satu sisi peradabannya maju, oke, tapi SDM-nya mundur. Kita hanya menjadi penikmat, menjadi bangsa penikmat teknologi. Kita dimanjakan gitu kan. Saya pernah baca sebuah literatur gini. Salah satu hal yang membuat negara kita itu sulit untuk keluar dari predikat negara berkembang adalah kita itu terlalu cepat menerima kemajuan teknologi. Amerika Serikat itu butuh waktu 200 tahun sampai mereka bisa menemukan teknologi. Sebelum itu ya mereka manual, baca buku ke perpus, nulis, nyatet. Nah Indonesia itu terlalu cepat. Kita aja merdeka baru 80 tahun, iya kan? Dan dengan 80 tahun sekarang itu semua serba ada. AI aja udah ada sekarang dan AI itu dikabarkan mengancam pekerjaan manusia. Kita tuh terlalu cepat sebenarnya, terlalu cepat mendapatkan kemajuan. Karena terlalu cepat itu akhirnya nggak baik gitu. Disitulah yang namanya penting dari sebuah proses. Sama kayak anak kecil misal, bayi gitu ya.
Dia belum seharusnya makan nasi, tapi kasih makan nasi, sehat nggak? Ya enggak, karena terlalu cepat. Ya, bukan waktunya. Ini gimana? Bisa nggak Mas? Oke. Oke ini, nah ini ada Tirto ID. Nah sinopsis itu biasanya lebih panjang dan lebih detail. Boleh turun ke bawah? Ke bawah lagi. Oke. Nah ini. Cukup Mas? Nah ini, Serintil adalah anak yatim piatu, kedua orang tuanya meninggal bersama 16 penduduk lainnya yang mengalami keracunan, tempe borongkrek dan seterusnya ya. Di pelajaran bahasa Indonesia ada kan? Pernah nggak membuat sinopsis buku? Pernah. Halo yang belakang pernah membuat sinopsis buku? Buku apa kalau boleh tahu? Oke, intinya pernah lah ya, jadi nggak terlalu asing. Jadi simple to say, ketika kita membaca sinopsis itu kita kayak membaca bukunya tapi versi yang lebih cepat gitulah. Apa sih kalau di film itu apa ya? Trailer. Apa? Spoiler apa trailer? Spoiler ya. Nah itu spoilernya gitulah kalau sinopsis ya, gampang ngomongnya gitu. Oke, boleh Mas balik lagi supaya kita nggak terlalu berlarut-larut. Sekarang coba ke yang outline Mas, outline naskah. Ini overview aja teman-teman ya, biar punya gambaran kayak gimana sih sebenarnya sinopsis, outline. Nah buat teman-teman yang memang berminat untuk menulis artikel ataupun yang lain-lain, boleh nanti hubungi saya secara personal, boleh tanya-tanya gitu ya. Kalau di sini kan kita keterbatasan waktu gitu ya. Kalau di luar kan insya Allah. Oke. Kalau saya sih sarankan awal-awal itu nulis artikel aja dulu. Sekarang itu nulis artikel bisa dibayar loh teman-teman. Kalian nulis aja di mojok.co, misal aktivitas di Istiqlal atau acara hari ini misal dibikin. Kalau karya kalian dimuat di isei, kalian dapat 380.000 kalau nggak salah. Satu isei. Ini saya nggak promosi ya, karena saya nulis juga di Mojok. Saya menulis di Mojok, kalau dimuat itu dapat uang. Dan banyak platform-platform digital yang ngasih gitu. Dulu waktu saya masih SMA, saya ingat banget pertama nulis artikel itu dapat 50.000. Itu dari sebuah lembaga di Semarang, NU Online Jateng kalau nggak salah. Itu dapat 50.000, ya lumayan lah ya buat beli kuota kalau sekarang ya. Gimana? Butuh akses nggak Mas? Kenapa? Oh jaringannya. Oke sebentar, coba saya buka di sini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Aduh saya enggak. Harusnya tadi sama iPad ya. Lain kali. Enggak kelihatan ya kalau sampai belakang ya. Jadi kerangka novel atau outline itu biasanya gini ya. Kita tulis premisnya apa ya. Terus tokoh utamanya dideskripsikan. Misalnya kalian mau menulis tentang apa ya? Sebuah misteri ya, atau cerita horor di sekolah. Nah, tokoh utamanya siapa aja? Dideskripsikan. Dia karakternya gimana, keunikannya seperti apa, dia masalahnya apa, hubungan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya seperti apa dan seterusnya. Sampai ke konfliknya itu bagaimana? Apakah dia akhirnya mendapatkan plot twist ataupun hal-hal yang lain gitu? Itu dideskripsikan di dalam outline. Oke nggak apa-apa Mas, next aja dulu.
Iya, next saja, nggak apa-apa. Nah, oke, boleh kesini lagi perhatiannya. Menulis kreatif adalah proses menuangkan gagasan, perasaan, dan imajinasi dalam bentuk tulisan yang segar, unik, dan memikat pembaca. Itu ya, itu sekilas tentang menulis kreatif itu bagaimana. Proses, ini itu fokus kepada prosesnya. Menuangkan gagasan. Saya mau kasih satu plot twist ya. Saya kan editor buku ya, selain menulis itu saya editor buku teman-teman. Menulis itu bukan bakat. Saya ulangi, menulis itu bukan bakat. Menulis itu skill. Sama kayak tadi saya disupiri oleh Pak Romi, ya, naik mobil. Ya. Apakah bisa naik mobil itu adalah sebuah bakat? Apakah Pak Romi mendapatkan bakat naik mobil? Enggak, karena latihan. Belajar, betul. Betul. Jadi sebuah mitos besar bahwa penulis itu bakat. Saya enggak bakat jadi penulis. Enggak ada yang jadi bakat jadi penulis. Enggak ada orang yang bakat jadi profesor. Enggak ada orang yang berbakat jadi ilmuwan. Bahkan Einstein sekalipun itu tidak berbakat jadi ilmuwan. Ya karena dia mau belajar aja gitu. Nah, menulis juga sama, itu proses. Plot twistnya adalah orang-orang yang dia itu akademik, ya, bahkan yang sudah profesor, sudah doktor, ketika menulis belum tentu loh mas, dia itu lebih bagus daripada yang bahkan cuma lulusan SMA atau bahkan kuliah S1. Serius, saya itu membaca puluhan bahkan ratusan tulisan, karena kan sebagai editor saya harus mengakuisisi, ini naskahnya bisa nggak dijadikan buku. Banyak sekali orang-orang yang basic atau latar belakang akademiknya bagus tapi tidak bisa menulis. Tapi saya tidak mengatakan bahwa dia tidak kompeten, enggak. Bukan. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak pintar. Beliau pintar, beliau cerdas, tapi karena skill menulisnya tidak diasah, maka jadinya enggak oke. Oke, paham ya? Misal gini, semua orang bisa menulis, semua orang bisa memasak. Di sini tuh saya yakin semua bisa memasak, minimal masak air gitu ya. Oke, bisa memasak. Tapi akan beda kalau saya latihan tiap hari masak dengan berbagai macam menu, ada western, ada Chinese, ada makanan lokal, dengan teman-teman yang cuma ngerebus mie itu misal. Ya pasti beda dong. Nah itu sama. Sama. Karena skillnya tidak dilatih, tidak diasah, betul. Jadi semakin sering kita mengasah, ya, pasti akan ada perubahan. Perubahan betul. Dulu itu saya gini, waktu di sekolah, pulang sekolah, saya kan orang kabupaten ya, orang daerah di Jawa Tengah sana, yang aksesnya tidak semudah di Jakarta. Kalian itu mudah, gampang banget gitu, mau ke Perpusnas juga oke, mau ke HB Yasin sekarang, enak banget di situ ya. Ada perpustakaan BI juga, ada perpustakaan Belanda juga di sana, working space-nya bagus. Saya kan di perpustakaan kabupaten yang you know lah gitu kan. Biasanya saya pulang sekolah itu mampir dulu gitu. Mampir dulu untuk pinjam buku pada waktu itu. Dan juga numpang wifi. Ya mohon maaf ya, pada waktu saya sekolah dulu itu wifi tidak segemerlap sekarang gitu ya. Jadi ya fakir wifi gitu. Itu pun yang bawa laptop itu satu. Jadi saya pikir-pikir sekarang ngapain ya dulu ya gitu. Yang bawa laptop satu terus yang duduk itu dua gitu loh. Ya maksudnya tiga. Yang operator laptopnya satu, saya di sini, teman saya di sini gitu. Ya udah, apa yang dia lihat saya lihat gitu. Yang penting kayak kelihatan melek teknologi aja gitu. Nah saya itu biasanya sering minjem buku. Ya. Nah pada waktu itu saya nggak tahu ya. Sekarang apakah masih jadi sesuatu yang aneh atau enggak ketika kita membawa buku ke kelas. Tapi pada zaman saya dulu itu kerasa aneh gitu. Mungkin sekarang enggak ya. Apalagi di Jakarta yang tingkat literasinya lebih tinggi. Itu aneh itu, apalagi cowok gitu ya, cowok baca buku gitu loh, kayak aneh banget gitu pada waktu itu, pada saat itu gitu loh, ngapain gitu baca buku gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa banyak manfaat yang didapatkan. Saya berani ngomong di sini salah satunya ya dari membaca buku, dari apa yang saya tahu gitu. Minimal nggak kosong-kosong banget gitu loh, jadi ada yang disampaikan kepada orang lain. Saya akhirnya bisa menulis artikel, bisa bahkan
mendapatkan pekerjaan juga dari apa yang saya tekuni gitu, menulis. Ya. Jadi editor kan juga harus bisa menulis, ngoreksi naskah gitu ya. Teman-teman yang suka menulis, tetap semangat aja gitu ya. Nggak usah takut. Nanti jadi apa? Nanti emang bermanfaat ya. Semua hal itu bermanfaat asal kita tekuni. Oke, next Mas. Reminder ya. Tuliskan apa saja yang kamu lihat, dengar dan rasakan. Ya. Yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kalau anak-anak tahun 90 biasanya itu punya diary. Ya. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Zaman saya aja udah mulai berkurang. Jadi diary itu adalah sebuah buku. Ya. Misal teman-teman hari ini mengikuti acara ini gitu ya, penulisan kreatif gitu. Kesan apa yang teman-teman dapatkan tuliskan di buku itu. Itu buat dibaca sendiri, tapi itu efektif untuk melatih kita dalam menulis. Ya. Lalu jangan takut salah, tulis saja dulu, edit belakangan. Ya. Temukan suara dari sudut pandang yang unik. Terus, ya, dipercepat ya. Oke. Latihan setiap hari, ide sama seperti otot, ya harus dilatih secara berkala. Gunakan detail konkret dan biarkan pembaca ikut merasakan. Oke, next. Nah, 6 elemen penting yang perlu diperhatikan nih kalau teman-teman mau menulis. Boleh sambil dicatat. Yang pertama itu tema, ya, gagasan utamanya. Lalu tokohnya siapa? Pelaku cerita bisa berupa manusia, hewan atau benda. Lalu latarnya atau tempatnya di mana? Waktu dan suasana. Terus alurnya gimana ini? Atau urutan peristiwa. Terus konflik, masalah yang terjadi sekaligus penggerak cerita. Gak menarik dong kalau kita baca buku tapi flat-flat aja gak ada konfliknya. Bahkan itu pun nonton film juga sama gitu. Itu berlaku ke dalam berbagai macam hal. Kita nonton film 5 menit pertama, ini ngomong apa sih dia? Cerita apa sih? Ya. Gongnya apa gitu ya. Oke, next Mas. Nah, teknik dan praktik dasar menulis saya agak cepat di sini. Oke, next. Yang pertama ada free writing, ya. Free namanya bebas nulis ya. Tujuannya melatih kelancaran ide tanpa takut salah, ya. Caranya gimana, Kak? Tulis terus-menerus selama 5 menit tanpa berhenti, tanpa edit dan tanpa memikirkan ejaan. Ya. Jadi kalau buat awal-awal menulis nggak usah kita terlalu EYD banget gitu ya. Terlalu KBBI banget. Ya, nanti. Ya. Tulis aja dulu. Contoh nih, pagi di sekolah. Contoh lagi nih, matahari belum terlalu panas tapi gerbang sekolah sudah penuh suara anak-anak. Ada yang lari, ada yang mengantuk dan ada juga yang sibuk membuka bekal dan seterusnya. Latihannya gampang, siapkan timer 5 menit ya. Terus langsung nulis ya. Temanya bisa yang ada di situ, hujan pertama, pasar malam, teman baru dan yang lain. Oke, next. Ada mind mapping, ya. Tujuannya mengatur ide agar tidak berantakan. Mind mapping berarti pemetaan pikiran, gitu ya. Itu caranya di situ, tulis tema di tengah lingkaran, ya. Misal liburan, tarik cabang ide, tempat, tokoh, suasana, masalah dan kejutan, hubungkan menjadi sebuah alur cerita. Simulasi, ini temanya klasik ini ya. Biasanya kalau kita setelah libur sekolah ini, libur di rumah nenek. Tempatnya sawah, sungai, pasar, tokohnya aku, nenek sepupu ya. Terus masalahnya hujan deras dan perahu bocor. Nah, kejutan atau plot twistnya menemukan jalan rahasia menembus hutan. Ya. Latihannya bisa nanti kita coba ya. Oke, next dulu Mas. Nah, panca indera membuat tulisan lebih hidup dengan detail sensorik. Kita punya 5 indera ya. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman ya, meraba dan seterusnya. Nah, caranya tulis deskripsi dengan melibatkan 5 indera penglihatan. Ya. Terus simulasi contoh ya. Temanya pasar malam. Kita melihat nih, apa yang kita lihat dari pasar malam? Oh, lampu warna-warni pada berkedip. Ya. Apa yang kita dengar? Musik dangdut keras bercampur suara pedagang. Nah, apa yang bisa kita cium atau kita rasakan gitu ya dengan hidung kita? Aroma sate dan gulali, apa yang bisa kita raba? Tangan terasa lengket karena terkena permen harum manis. Rasa, gurih pedas dari bakso bakar. Oke. Latihannya itu pilih tempat favoritmu terus deskripsikan dalam 5 indera. Ya. Oke, next. Teknik dialog hidup ya, tujuan membuat percakapan yang natural dan seru ya. Caranya tentukan 2 tokoh,
berikan mereka tujuan atau masalah. Yang ketiga, tulis percakapan tanpa penjelasan panjang. Simulasinya nih contoh. Si A bilang gini, pencuri motor di kompleks sebelah udah ketangkap. Udah sih semalam, kamu tahu nggak siapa pencurinya? Nggak tahu, emang siapa? Terus jawab dong, mantan ketua RT kita. Nah ini plot twistnya gitu kan. Masalahnya ada pencuri, terus sudah tertangkap dan yang ketangkap itu mantan RT. Gitu kan. Nah latihannya pilih 2 tokoh ya, bisa teman sekolah, kakak adik, guru murid dan seterusnya. Oke, next. Nah terakhir teknik twist ending ya, membuat pembaca terkejut di akhir cerita. Caranya ciptakan situasi biasa, bangun ekspektasi pembaca, berikan akhir yang tak terduga. Contohnya temanya kucing hilang gitu. Aku mencari kucingku di seluruh rumah, di kolong meja, di lemari, bahkan di atap. Aku hampir menangis sampai suara mengeong terdengar. Ternyata kucing berbulu coklat itu sedang duduk manis di pangkuan ibu yang dari tadi diam-diam memeluknya sambil menonton TV. Nah, latihannya bisa dengan tema surat misterius, teman baru, atau hadiah ulang tahun. Buat cerita 5-7 kalimat dengan akhir yang mengejutkan. Oke, next. Oke, thank you teman-teman semuanya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Langsung latihan atau gimana? Oke, teknisnya kelompok atau pribadi? Pak Agam mau? Oke, oh boleh free writing, oke. Lembar, semuanya free writing ya berarti ya? Iya, hah? Dapat semua free writing? Oh dapat semua lembarannya? Oke, siap. Pinjem ya? Oke teman-teman semuanya, di sini ada lembar praktiknya. Silahkan, ini nggak ada namanya nih Pak Agam. Dikasih nama ya teman-teman ya. Dikasih nama ini mohon maaf. Harusnya ada kolom namanya. Silahkan dikasih nama. Terus kelasnya berapa. Di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lembar. Ada free writing. Ya berarti menulis bebas kalian tulis apa aja boleh ya. Tentang pengalaman hari ini juga boleh. Terus ada mind mapping cerita ya. Tempatnya di mana, temanya apa, tokohnya apa, masalahnya apa dan kejutannya apa. Terus ada teknik panca indera, deskripsikan apa yang kalian lihat, dengar, cium, raba dan rasa. Terus jadikan dalam satu cerita. Terus, karena waktunya terbatas. Gimana? Satu aja. Bikin dua tugas di sini aja, yang free writing sama yang panca indera. Karena abis ini ada sesi tanya jawab. Teknisnya, teman-teman pernah ngarang kan? Apalagi kalau habis ngebokis sama orang tua kita ngarang kan? Jago lah teman-teman ngarang tuh. Nah free writing ini base dasarnya adalah ngarang. Makanya saya harapkan kita mulai dulu yang free writing ya. Kita mulai yang free writing. Yang kita kasih waktu 2-3 menit saja, 2 menit. Yang paling, aku minta nanti kamu pakai stopwatch ya, dihitung 2 menit. Nah, nanti kita lihat siapa yang paling banyak menulisnya. Oke? Bisa ya? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga, kita memulai untuk exercise yang pertama adalah free writing. Berarti free writing dulu ya Pak Agam. Sebebas-bebasnya temanya. Misalnya lagi bete sama temennya lah, sama gebetannya lah, sama siapanya lah. Ataupun lagi gak nyaman sama gurunya kah. Atau lagi senang. Misalnya, ungkapkan melalui tulisan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tulis nak. Sebebas-bebasnya. Temanya ngawur juga gak apa-apa. Sama yang satu lagi yang apa? Rasa itu. Apa namanya? Apa jenis? Panca indera. Udah itu aja biar mereka ngelatih situ. Tanya jawab. Iya udah. Nanti dibacakannya 1-2 yang kamu ini.
Gak usah nanya teman, tulis masing-masing. Berapa menit lagi? Kan 2 menit tadi ini. Iya, itu berapa? Ya, 3 menit. Oke, masih ada 2 menit lagi. Apa? Ya udah, kalau nulis nggak, tulis lagi aja. 2 menit. Ayo, gimana tulis? Jangan tanya gimana. Tulis saya di situ gimana, nggak apa-apa. Ini namanya free writing, sebebas-bebasnya. Ngarang bebas, sengarang-ngarangnya. Misalnya Pak Yudo itu ganteng banget gitu kan, gantengnya ngalahin Kim Jong Un misalnya gitu. Nggak apa-apa, terserah. Ini melatih imajinasi kalian dan kejujuran kalian. Tulis sebanyak-banyaknya. Hah? Apa? Ngarang emang. Hidup Jokowi boleh, Prabowo boleh, terserah. Free writing. Ngomong misalnya mau ngomong Ari Ayah nggak apa-apa. Berapa menit lagi nak? 1 menit lagi. Nanti infoin nak kalau udah 20 detik lagi. Biar kita hitung bareng-bareng. Sebebas-bebasnya, sengarang-ngarangnya. Kok masih, apa ya? Gak usah dipikirin. Gak usah, lanjutannya mau tidak terstruktur gak apa-apa. Awalnya ngomongin skincare, lalu ngomongin utang negara, gak apa-apa. Awalnya misalnya ngomongin gurunya, habis itu ngomongin liburan, gak apa-apa. Ini namanya free writing. Teknik melemaskan otak kalian. Melemaskan tangan kalian. Gak usah dibanyak pikir. Yang ada di hati kalian, yang ada di imajinasi kalian. Gak usah diskusi. Nulis. Berapa detik lagi? 20 detik lagi. 20 detik lagi. 20. 19. 18. 17. Ayo. Sebanyak-banyaknya, sengayal-ngayalnya, sengarang-ngarangnya. Berapa? 13. 13 detik. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Saya minta nanti aja dibacakan ya. Oke. Nanti yang dibacakan. Oke. Yang kedua, exercise-nya, ini exercise terakhir. Di situ ada teknik melatih dengan panca indera, oke? Ada kan? Di lembar prakteknya. Lihat nak, sebentar. Ya. Teknik panca indera ini ngelatih sensor kalian. Ini ruangan apa nak? Apa yang kalian lihat di sini, apa yang kalian dengar di sini, apa yang kalian cium di sini, apa yang kalian raba di sini, tulis semua. Paham ya? Apa? Yang nyata. Kalau harus perpustakaan, tidak harus. Misalnya saya mau berimajinasi Pak, saya mau lagi sedang di Mekah, boleh. Pakai sensor gitu. Misalnya, Pak, saya mau berimajinasi, saya lagi liburan ke mana yang di Tokyo apa? Disneyland misalnya. It's okay. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Boleh perhatikan dulu nak. Untuk yang teknik nulis ini bisa dengan yang real, yaitu di perpustakaan. Bisa juga yang imajinatif, pilihan. Oke? Yang imajinatif misalnya, Sorry. Bisa imajinatif. Nah, kalau mau yang di perpustakaan, dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang disentuh. Kalau yang mau di luar juga boleh, misalnya imajinatif, kalian misalnya lagi
ke Ka'bah, ngelihat Ka'bah, dengerin orang melihat orang tawaf, dengerin lantunan ayat Quran, mencium aroma parfum Mekah gitu. It's okay. Bisa ya? Kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Ayo. Mau di kantor boleh. Mau lagi di kamarnya boleh. Mau lagi jalan-jalan staycation boleh. Yang penting belajar sensori kalian. Lihat. Mana? Enggak, itu aja dulu. Yang cerita paragrafnya nggak usah. Rasanya, rasa yang pernah ada lah. Rasa sayang boleh, bete boleh. Sudah semua? Apa? Rasanya? Permen anggur. Ya rasa anggur lah, nggak apa-apa. Ya gimana? Dan rasanya manis, asin, apa-apa. Rasanya lucu. Oke ya? Sudah? Oke. Kita balik dulu. Nanti akan direview setelah sesi tanya jawab. Sekarang angkat tangan siapa yang mau bertanya kepada narasumber. Saya minta satu dari akhwat, satu dari ikhwan. Yang dari ikhwan dulu lah. Siapa? Perwakilan. Siapa? Siapa yang mau bertanya? Ini paham semua. Serius nih, gue tanya balik nih. Apa itu penulisan kreatif? Apa itu Pak? Tadi nggak merhatiin apa itu Pak? Boleh saya megang Pak? Dari yang akhwat yang mau bertanya, oke. Punya malu gue. Mau nanya, nama saya Ayu, saya dari kelas 12 IPA. Saya mau nanya, gimana Pak Safi ya? Safi'i ya, siapa Safi'i? Gimana cara Bapak kayak menemukan karir Bapak sebagai seorang penulis, seorang editor gitu. Selain tadi kan Bapak bilang Bapak gemar menulis, membaca dari dulu. Gimana lama-lama Bapak berproses terus jadi full time penulis gitu dan editor. Gitu aja. Makasih. Oke. Tadi kasih apa ya? Ayu. Ayu. Apa tadi pertanyaannya? Saya kok agak. Boleh nggak pakai mic aja gak? Boleh. Intinya mau apa? Ngomong apa? Intinya kan gimana ngelatih konsistensi sama komitmen kan? Oke, saya persingkat ini ya jawabannya. Gimana akhirnya? Halo? Boleh dengarkan dulu nak. Oke, bentar ya. Nanti bentar lagi teman-teman boleh keluar ya. Karena ada kegiatan lagi. Bentar ya.
Gimana akhirnya saya memutuskan untuk menjadi full time penulis dan juga editor, ya. Itu sebenarnya proses yang panjang. Tadi sempat di-mention juga panggilan jiwa. Oh, panggilan jiwa itu sangat filosofis ya. Yang pertama, sebenarnya saya pada waktu itu tidak punya teman sebanyak itu ya. Artinya teman banyak gitu ya. Teman di satu kelas itu banyak. Tapi saya merasa bahwa tidak ada yang benar-benar ngerti siapakah sebenarnya seorang Syafi'i. Nah, akhirnya saya mencari teman lain yang kayaknya ngerti aku gitu loh. Nah, akhirnya aku mulai membaca buku. Nah, saya pernah ikut kelas pelatihan. Orang yang suka membaca buku punya kecenderungan untuk menulis. Awalnya gitu ya. Misal gini, aku senang banget baca buku novel. Akhirnya muncul keinginan untuk menulis novel. Jadi awalnya itu dari aku punya banyak teman, tapi aku nggak punya teman yang bener-bener kayaknya ngerti banget gitu ya. Akhirnya aku mencari teman lain. Kalau nggak ada teman dalam bentuk manusia, aku dalam bentuk lain gitu ya. Tapi bukan jin ya. Akhirnya aku coba untuk main di buku dan ternyata oke, buku itu bisa ngasih apa yang nggak teman-temanku kasih. Apa itu imajinasi? Dan aku merasa bahwa aku bisa menjadi seorang tokoh apapun gitu. Syafi'i itu bisa menjadi siapapun dan kapanpun gitu. Aku baca buku misal Laut Bercerita, aku bisa menjadi sosok seorang laut gitu ya. Aku baca buku apa nih, aku bisa seakan-akan merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi banyak experience yang aku dapat gitu. Aku nggak kemana-mana tapi rasanya tuh kemana-mana. Aku bukan siapa-siapa tapi aku bisa menjadi siapa aja gitu. Paham maksudnya ya? Aku bisa jadi seorang pembicara, aku bisa jadi seorang guru, merasakan gimana ketegangannya menjadi seorang mafia nggak tuh ya? Itulah pokoknya ya. Akhirnya dari kecenderungan senang membaca ya, akhirnya mulai menulis dan dari menulis itu saya coba untuk konsisten menciptakan sebuah karya. Dan terakhir, jawaban terakhir. Boleh dengarkan Ustaz? Ini agak filosofis ya teman-teman. Pada akhirnya kita semua itu akan mati teman-teman. Nah, ya. Saya akan mati, teman-teman semuanya di sini akan mati juga. Semuanya itu akan hilang semua, ya. Yang tersisa apa? Satu, karya. Yang kedua kenangan. Ya. Teman-teman bisa ngasih apa buat orang lain, buat peradaban ini? Banyak orang tokoh besar yang dia tidak menulis, tapi namanya harum karena dia itu sudah memberikan jasa. Nah kalau nggak bisa itu, ya berkarya. Ya. Udah, nanti kan kalau saya mati, yang tersisa cuma tinggal nama aja udah. Oh iya, dia pernah nulis buku. Itu sih Kak mungkin ya. Terima kasih. Oke, ada satu lagi nih pertanyaan Kak dari Ikhwan. Perkenalkan, nama saya Reski. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanggapi dengan konten-konten kreator yang ada di media sosial menjelaskan tentang pahitnya menjadi penulis, sampai-sampai pusing tiap hari hidupnya dan juga pemasarannya, pembagian hasil dari karya tersebut gitu. Bagaimana cara menanggapi konten tersebut? Oke. Jadi bagaimana menghadapi konten kreator yang memang dia menjelaskan tentang realita penulis. Saya buka-bukaan aja sekalian. Harga buku saya itu 135.000. Penulis dapat berapa? 10%. 10% berarti 13.500. Itu. Jadi satu buku ini itu 13.500. Kalau misalkan laku 1.000 ya kalikan aja 13.500 kali 1.000 berarti 13 juta. Itu belum pakai pajak. Pajaknya itu berapa? 25% sampai 30%. Enggak Pak, PPN. PPN 10%. PPN sekarang 11% ya. Jadi 13.500.000 13%-nya itu. 13%. 11%-nya ya. 11%-nya itu berarti kalau 10% aja 1.350.000 ya. 1.350.000 saya kasih ke negara. Nah ini realita teman-teman, saya nggak akan menutup-nutupi dan Terilia juga sering berkoar-koar bahwa kalian menulis dan kalian berkarya negara itu nggak ada. Ini saya kok jadi orator ya. Tapi kalau kita punya karya, kalian akan dipajakin oleh negara. Ya itu pahit tapi itu kenyataannya ya. Saya nggak memprovokasi. Lah negara bantuin saya buat riset nggak? Nggak. Negara bantuin saya buat menerbitkan buku nggak? Nggak.
ngasih tema enggak? Enggak. Tapi ketika buku saya laku, misal 1.000, saya memberikan 1.350.000 kepada negara. Bahkan sewaktu saya belum menerima uangnya. Artinya kan gini teman-teman. Penerbit itu memberikan 10%, itu dipotong pajak. Jadi negara dulu yang dapat, saya baru ditransfer. Itu kalau 1.000, kalau lakunya cuma 200, ya udah. Itu realitanya memang seperti itu dan saya tidak mau menutup-nutupi. Nah, gimana kalau masalahnya ada penulis yang dia merasa kesulitan hidup, ya. Nah, ini kekurangannya penulis biasanya. Saya akan terang-terangan, ada penulis yang sangat idealis sampai dia tidak mau pekerjaan lain selain menulis. Dan menurut saya ini itu keliru. Loh, saya menulis dan saya masih tetap bekerja. Ahmad jadi penulis yang full time sekarang benar-benar nulis itu saya kira di Lestari. Itu pun dia buka praktek klinik. Dia buka praktek klinik ya. Klinik, jadi penulis-penulis yang kita kenal hari ini mereka juga punya kerjaan di luar sana. Jadi ketika kita masih mempertahankan citra bahwa menjadi penulis ya udah jadi penulis tok, susah. Satu-satunya penulis yang bisa bertahan dari menulisnya yang saya tahu itu adalah Pramudia Anantatur. Kalau kita belum bisa jadi Pramudia Anantatur dengan Bumi Manusia, jangan coba-coba jadi penulis full time. Itu. Jadi ya udah just for hobi ya. Sekedar hobi yang bisa memberikan kita penghasilan dan bisa membuat kita berkarya. Itu sih menurut saya kalau gimana saat ini. Nak Reski, paham? Ada tanggapan mungkin. Tapi mau jadi penulis tetap kan? Oh tetap, keren. Gak apa-apa, Bravo tetap maju terus saja ya. Walaupun realitanya seperti itu. Gak apa-apa, penulis itu jalan jihad sebenarnya, jalan dakwah. Asal nawa itunya lillah. Karena kalau lelah tapi lillah insya Allah berkah. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kami akhiri sampai saat ini. Setelah ini ada pemberian penghargaan dari pihak OSIS ya, dari pihak perpustakaan dan OSIS. Terima kasih. Ya, untuk itu kami ucapkan terima kasih dan kita big applause kepada narasumber kita yaitu Mas Safi. Silakan teman-teman OSIS siap untuk memberikan penghargaan. Saya kembalikan ke MC. Dokumentasi, bagian dokumentasi. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan kepada pemateri dan Kepala Perpustakaan Istiqlal. Habis ini doa penutup. Setelah kalian salam.
Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Syafi'i Syahri atas ilmu yang begitu berharga. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua ya. Terima kasih kepada moderator dan seluruh peserta atas partisipasinya yang luar biasa. Semoga setiap pertanyaan dan jawaban tadi menambah wawasan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, menjelang akhir, marilah kita tundukkan hati kita dan bersama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Luki. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajja biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil ahjat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adina li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imana mu'minin wa islamana islama muslimin wa salatana salata khashin wa qiyamana qiyamah khaifin wa mustagfirina mustagfirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rangkaian acara kali ini di acara seminar inspiratif Islami pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan kami berharap semoga semua peserta yang hadir hari ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah diajarkan ya. Guys, aku ada pantun nih. Jawab cakep ya. Ya, terjawab cakep ya. Buah nanas, buah ceri. Kalau dicampur gula enak sekali. Saya Habib dan saya Salsa selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.